Pada kesempatan video hari ini saya perhatikan di gold ya, di time frame 4 jam saat ini seperti ini ya. Situasinya bahwa di sini kita sedang memasuki area yang disebut sebagai area segmen genap ya. Seperti ini, atau orang menyampaikan sebagai area korektif ya. Seperti itu. Ini kalau kita menemukan korektif seperti ini, kita hanya bisa dalam korektif seperti ini, maka fungsinya itu ada dua macam, yaitu ada sebagai continue, jadi nanti naik lagi, atau sebagai reversal. Dan informasi ini sejauh ini ya belum terlihat jelas ya. Kalau kita hitung gelombang pun juga gelombangnya ini ya, ini dari sini ke sini terlalu kecil sehingga dianggap sebagai, katakanlah ini baru satu segmen, ini atas satu segmen, duanya satu gelombang, duanya dua gelombang, baru sekitar dua gelombang ya. Itu pun terhadap segmen yang naiknya. Kalau sekedar untuk segmen turunnya, ini dikatakan baru satu gelombang. Artinya dalam sisi sini kita belum bisa katakanlah melakukan trading ya. Kecuali kalau sudah masuk barangkali bisa meletakkan bottomnya ini di sini, ataupun tapi tergantung Anda naik masuk di mana ya. Kalau sekitar sini maka sebaiknya Anda posisi seperti sekarang ya, di bottom ini ya kita lakukan di bottom sini, atau bisa di bottomnya ini ya untuk stop lossnya gitu ya. Stop lossnya. Nah, dari time frame 4 jam ini belum terlihat, masih kita lari ke time frame yang lebih besar agar kita mendapatkan gambaran jelas ya sini ya. Kita lihat di monthly-nya seperti apa. Kalau di monthly, kalau seperti ini nih jelas, ini segmen 1 ganjil, ini genap, ini ganjil. Jadi 5 3 5. Dari sini ke sini adalah zigzag ya. Zigzag ya. Dengan zigzagnya kalau saya ukur pip ini ya. Seperti ini. Ya. Kalau kita menggunakan ini awalnya ini, maka 100% di sini. Tetapi kalau misalnya ini katakanlah menjadi sebuah segmen, biar ini segmen 5 seperti ini. Nah, gitu. Maka dia ini iya bisa dari sini. Ya. Ya, bisa dari sini. Ini A, B, C, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Ini segmen 5 ya. Dengan sekarang baru di segmen ketiganya, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Jadi masih ada kemungkinan naik ya. Karena ini harus segmen 5. Kecuali kalau di sini setelah ini satu segmen ini hijau ini, setelah ini segmen berikutnya bulan kemudian terjadi pergerakan bar turun dengan cepat misalnya ya. Artinya bahwa ini akan berakhir. Sejauh ini posisi segmen naiknya masih kuat, padahal di time frame monthly ya. Kalau kita perhatikan di yang lebih detailnya ini, di biar gambarnya jelas. Nah ini ya. Ini kalau lihat dari sini, ini 1, ini 2, ini 3. Coba saya ingin melihatnya ya. Sorry, ini saya hapus. Ini pun juga saya, ini barangkali time frame-nya ya. Saya rubah hanya bulan saja
Hanya kalau weekly saya ingin mengukur ini segmen pertamanya. Ini kalau lihat dari sini nya di sini ya, di sini ini nggak masuk, kecuali kalau saya ingin tahu itu barnya. Oke. Jadi kalau saya menggunakan impuls, di mana impulsnya adalah sebagai 3333 ya. Ya, walaupun ini tidak masuk sebenarnya. Maka 1618 terus ini baru sampai 3. Jadi yang dari sini sampai sini karena ininya ya. Nah ini. Nah ini ya. Ini dikatakan sebagai, ini Anda lihat. Nah ini di sini. Nah begitu ABC zigzag ya. Sampai sini ABC zigzag juga. Ini sampai sini X-nya. Ini ABC lagi jadi sebuah triple ya. Atau kalau dia misalnya ini 3, ini sampai sini juga 3 ya. Jadi impulsnya berupa pola 3 ya. Ini bisa terjadi ya. Jadi ini baru segmen keduanya sampai di sini. Yang kedua, nah yang ini ya, segmen kedua sampai sini. Dan segmen ininya 1618 sampai di sini. Oke, masuk nih baru segmen ketiga. Jadi kalau saya menggunakan salah satunya, walaupun ini sebenarnya kalau menggunakan ini belum lengkap ya, tidak masalah. A 1 2, biar Anda bisa dapat gambarannya ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi kembali di time frame ini pun ini adalah masih bullish. Masih naik, ada kemungkinan masih naik ya di sini. Karena di sini pun juga masih kuat. Ini segmen Anda adalah perhatikan barnya pun juga, kalau saya perhatikan candlenya ini juga masih kan hijau walaupun ini sudah mulai ya. Saya lihat di dua betul ya, ini lihat sampai di sini ini masih kuat. Ini 1 2 3. Ini saya ukur dulu. Ini sudah ada ini. Jadi ini apa? Dari sini ke sini. Coba lihat saya fraktalnya. Oke. Jadi yang dari sini pun juga ini kalau kita perhatikan, maka ini saya bisa menyampaikan bahwa ini biar ini saja saya menghitung, padahal sebenarnya bukan menghitung, harus karena saya bikin ini angkanya nanti ya. Ini 1 ya. Tapi ini pun juga belum. Satunya masih lama, jadi ini pun juga harusnya kalau memang betul seperti itu, ini masih minimal di situ ya, 4-nya juga ini. Nah, gitu ya. Sehingga ini saya aktifkannya di time frame yang lebih kecilnya. Ini hari, ini jam, tapi di ini di 4. Ini pun juga di 4. Nggak 1 nggak apa-apa.
biar saya bisa melihat. Ya. Ya. Seperti ini. Jadi ini pun juga masih batasnya masih cukup jauh. Jadi simpulannya bahwa kita strateginya adalah buy, ya, karena masih ada cukup lumayan space untuk kenaikannya cukup. Padahal ini baru segmen ketiga di time frame lebih besarnya. Kalau misalnya di sini ternyata dia membangun korektif yang cukup panjang seperti 4 di sini panjang, maka ini bukan sebuah bukan sebagai sebuah impuls di time frame lebih kecilnya ini. Ya. Harus hati-hati di situ, ya. Kalaupun misalnya kita masuk ya di sini, maka following saja. Kalau following memang terlalu tinggi memang, maka kita masuk di time frame yang lebih kecilnya. Nah ini ya, ini baru kalau kita bicara ini 1, ini 2, ini 3, ya ini sudah bisa masuk untuk buy di sini, ya. Anda bisa masuk di sini buy-nya. Nah ini di situ ya, buy situ. Nanti staking profitnya sekitar dia mestinya agak lebih tinggi karena ini membesar ya, satu upnya besar, turunnya besar lagi. Jadi kalaupun dia apakah itu sebagai flat maupun sebagai triangle, maka triangle-nya adalah triangle membesar ya. Ya, segmennya waktu segmen turun di sini ya. Ini dari sini, turunnya dari sini sampai sini. Kemudian naiknya dari sini sampai sini. Jadi kalau saya gambarkan, saya hitung katakanlah dengan ini. Ini saya menghitung ya, bukan sedang melabelkan lihatnya. Ya, misalnya ini seperti ini. Ini ke satu, ini kedua, ya membesar, ketiga makin besar. Karena dan ini kalau triangle membesar, nah ini, empatnya juga besar. Nah, begitu. Ya. Maka di sini kita lakukan buy, masuk entry buy. Oke. Oke. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih.